Ketika itu tokohnya yang terkenal Pak Subhan dengan Pak Syekhu ngotot ingin pemilu luber langsung bebas rahasia dengan keyakinan NU akan menang, minimal akan menunjukkan kekuatan NU lah. Ketika itu suasananya Pak Harto dan beberapa tokoh nasional, tokoh TNI, terutama Angkatan Darat tidak berkenan kalau NU itu menjadi partai pemenang. Maka dari Sekber Golkar, sekretariat bersama golongan karya yang di situ juga ada Pak Subhan di situ. Kemudian dijadikan kendaraan, tidak mengatakan itu partai, tapi itu golongan karya, dan golongan karyalah yang harus menang. Kalau menurut saya, dulu itu ada kekuatan sosial politik di Indonesia itu ada 6. PNI, Masyumi, PKI, NU, militer. Setelah Bung Karno tidak ada, PNI tidak ada, Masyumi tidak ada, PKI tidak ada, tinggal 2. Tentara bikin Golkar. Maka yang dijeleng-jeleng, yang ditekan-tekan itu NU. Pemilu pertama tahun 71 sudah diperlakukan begitu kejam, NU masih eksis. NU menjadi sasaran dari pemerintah Orde Baru pada pemilu tahun 71 dan seterusnya. Hal itu terjadi karena pemerintah masih menganggap NU masalah, ancaman, karena masih menginginkan negara berdasar Islam. Karena itu lalu dilakukan segala macam upaya, termasuk akhirnya dibonsaikan dalam P3. Dan betul-betul NU waktu itu sudah menjadi kecil secara politik. Ya itulah sejarah perjalanan bangsa kita. Kita tidak usah mengungkit-ungkit itu ke belakang. Kita maafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya sampaikan selamat bersidang, selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam rangka usaha pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Zaman Orde Baru yang paling dilalimi oleh Orde Baru itu orang NU. Orang NU yang paling dilalimi. Agak kendor dilalimi itu sebentar saja ketika NU menerima asas Pancasila dan mengeluarkan Khitoh itu. Khitoh ini merupakan langkah besar dari NU. Maknanya adalah pertama, penyatuan wawasan NU dengan kepentingan nasional. Sehingga NU bukan lagi bagian dari partai politik. Dia harus menjadi bagian dari kepentingan nasional. NU mempunyai ijtihad, sepakat bersama Munas Situbondo dalam Munas itu, bahwa NU keluar dari partai politik, kembali ke Khitoh NU, yaitu pertama kali NU dibangun oleh Kiai Hasyim Asy'ari bukan sebagai partai politik, sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Penerimaan NU terhadap Pancasila pada tahun 83 di Munas Alim Ulama yang diperkuat dengan Muktamar tahun 84, tidak ada lagi masalah itu. Dan itu, penerimaan itu adalah menurut saya awal baru dari hubungan antara Islam dan Indonesia. Gus Dur sama Kiai Ahmad Siddiq itu mempunyai diplomasi yang bagus sekali, sehingga bisa meyakinkan Pak Harto bahwa Khitoh ini akan lebih baik. Dan ternyata dimanfaatkan betul sama Pak Harto. Khitoh ini untuk menghalang-halangi orang untuk berpolitik praktis saat itu. Khitoh Nahdlatul Ulama itu berarti menata kembali Nahdlatul Ulama menurut cita-cita semula. Itu pokoknya ke sana. Ya, noto masalah dakwah, masalah ibadah, masalah paham keagamaan, dan lain-lain. Juga noto bagaimana sikap kenegaraan kita, dan lain-lain, termasuk juga bagaimana sikap kita terhadap politik. Khitoh Nahdlatul Ulama ini pada prinsipnya adalah menunjukkan ini loh, garapan-garapannya pendahulu-pendahulu kita dulu yang harus dilaksanakan
secara baik, secara organisatoris, secara bagus. Karena khitoh itu lahir pada zaman Indonesia sedang ribut berpolitik, ya. Banyak penafsir khitoh yang berdasar atas kepentingan. Karena pada waktu itu momen politik, sehingga khitoh sampai sekarang ini ada Rois Suriah yang mempunyai pikiran bahwa khitoh itu karena politik. Dulu ada Majelis 24 yang terdiri dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh muda dan lain sebagainya yang mengadakan diskusi yang intens mengenai gimana NU ini kok jadi khidmahnya kepada umat kok tidak seperti dulu-dulu. Akhirnya Majelis 24 ini membentuk tim 7. Tim 7 yang diketuai oleh Gus Dur. Di dalam khitoh itu disebutkan bahwa khidmah Nahdlatul Ulama bisa berhasil dengan